Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subhan Nurenda dari GR 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Fadilah dari Grafika 6B. Di sini kami akan menjelaskan tentang memahami kebudayaan Islam. Pertama ada kebudayaan. Dalam literatur antropologi, terdapat 3 istilah yang dapat semakna dengan kebudayaannya. Terma kultur berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kultur, kata kerja kop, dokoler. Arti kultur adalah memelihara, mengerjakan, atau mengelola. Kemudian, kebudayaan dimaknai sebagai daya dan kegiatan manusia untuk mengelola dan mengubah alam. Istilah yang kedua adalah sivilisasi. Sivilisasi berasal dari kata Latin yaitu civis yang artinya adalah warga negara. Civitas, negara kota atau kewarganegaraan. Menjelaskan bahwa sivilisasi berhubungan dengan kehidupan kota yang lebih progresif dan lebih halus. Dalam bahasa Indonesia, peradaban dianggap sepadan dengan kata budaya. Terkait dengan kebudayaan, maka arti dan ulasan makna yang terkandung dalam istilah kebudayaan banyak dikaji oleh para ahli. Definisi kebudayaan menurut Konjaraningrat adalah keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkan dengan belajar dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Parsudi Suparlan menjelaskan bahwa kebudayaan adalah merupakan serangkaian aturan pertunjukan, resep, rencana, dan strategi yang terdiri dari serangkaian model kognitif yang dimiliki manusia dan digunakan secara selektif dalam menghadapi lingkungan sebagai mana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Sementara itu, Takdir Alis Jabana berpendapat bahwa kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir. Berdasarkan uraian di atas, Muhaimin dan kawan-kawan menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang patut digarisbawahi dari definisi tersebut, yaitu kebudayaan adalah man-made atau karya ciptaan manusia. Yang kedua, yang menjadi bahan kebudayaan adalah alam, baik bahan alam yang ada di diri manusia maupun bahan alam yang terdapat di luar diri manusia. Yang ketiga, ada yang dijadikan alat penciptaan kebudayaan adalah jiwa dan raga atau jasmani manusia. Termasuk ke dalam jiwa adalah periksa pikiran atau cipta, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan, intuisi, imajinasi, dan bagian-bagian rohani manusia lainnya. Yang keempat, ada ruang lingkup kebudayaan meliputi segala aspek kehidupan atau hidup rohaniah dan penghidupan atau hidup jasmaniah manusia. Selanjutnya, pada garis besarnya, kebudayaan dapat dibedakan atas kebudayaan imateri dan kebudayaan materi. Selanjutnya, tujuan kebudayaan adalah untuk kesempurnaan dan kesejahteraan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat, atau individu dan masyarakat sekaligus. Kebudayaan merupakan jawaban atas tantangan, tuntutan, dan dorongan intradiri manusia dan dari ekstra diri manusia. Dan kebudayaan itu dapat diwariskan dan diwarisi melalui proses pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya ada Islam. Pengertian Islam menurut pendapat Rohsihan Anwar dapat dibedah dari dua aspek, yaitu aspek kebahasaan dan aspek peristilahan. Dari segi kebahasan, Islam berasal dari kata Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Oleh sebab itu, orang yang berserah diri, patuh dan taat kepada Allah SWT disebut sebagai orang muslim. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah SWT dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
Hal itu dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan telah menyatakan patuh dan tunduk kepada Allah. Al Yusuf menyebutkan bahwa karakteristik ajaran Islam itu pertama ada komprehensif, yang kedua moderat, dinamis, universal, elastis, dan fleksibel. Tidak memberatkan, graduasi berangsur-angsur sesuai dengan fitrah manusia. Argumentatif filosofi. Selanjutnya ada kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam menurut pendapat Sidi Ghazalba adalah cara berpikir dan cara merasa takwa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekumpulan manusia yang membentuk masyarakat, atau dapat disarikan sebagai cara hidup takwa. Cara hidup takwa yaitu menempuh jalan syariat, menjalankan suruhan serta menghentikan larangan. Syariat Islam mengikatkan atau mempertalikan Muslim kepada prinsip-prinsip tertentu yang digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Karena itu, akal dalam kegiatan mengatur kehidupan merujuk kepada nakal atau dengan kata lain, gerak atau kegiatan kebudayaan itu memang dari akal. Tetapi asas gerak itu atau prinsip yang dipegangi akal dalam kegiatannya adalah dari nakal. Dari asas yang ditentukan dan digariskan oleh nakal itu kemudian adalah menentukan cara pelaksanaannya. Karena itu yang merupakan karya manusia dalam kebudayaan Islam ialah cara pelaksanaan yang bersifat dinamik. Sedangkan prinsip-prinsipnya dari Allah dan bersifat serba tetap. Nilai asas root values, prinsip-prinsip itu digariskan oleh syariat, ada nilai yang baik, nilai setengah baik, nilai netral ya ini baik tidak dan buruknya tidak, atau jais atau mubah. Ada nilai setengah buruk atau makruh dan ada pula nilai buruk atau haram. Cara pelaksanaan prinsip-prinsip itu difikirkan oleh istijad atau instrumental values-nya dan dikerjakan oleh tangan, sedangkan kemauan untuk mengerjakan itu dipancarkan oleh takwa. Namun sedemikian kita harus mampu mendudukan secara proporsional mana yang termasuk nilai asal root values dan mana pula yang termasuk cara pelaksanaan instrumental values. Sebab kadangkala ada sesuatu yang nampaknya merupakan cara pelaksanaan, tetapi yang sebenarnya adalah nilai asas. Endang Saifuddin Asari mengkategorikan kebudayaan muslim ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama kebudayaan muslim yang islami, yang ini kebudayaan karya budaya muslim yang komitmen pada al-Islam. Dan yang kedua, kebudayaan muslim yang tidak islami. Ya ini kebudayaan muslim yang tidak komit pada al-Islam. Muslim yang komit pada al-Islam ialah muslim yang mengimani atau menghayati, mengilmu, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam, serta sabar dalam berislam. Namun demikian, Endang Saifuddin Ansari juga mempermasalahkan tentang apakah mungkin tercipta kebudayaan yang 100% Islami di dunia ini. Dalam hal ini, dia telah menjelaskan bahwa kebudayaan itu karya manusia, sedangkan di dunia tidak ada seorang pun kecuali Rasul yang sempurna. Karena itu, tidak mungkin mengharapkan suatu kesempurnaan dari suatu yang tidak 100% sempurna. Tercapainya kesempurnaan adalah tujuan ideal manusia, namun bukan tugas manusia. Tugas manusia bukan sampai kesempurnaan, melainkan bergerak, berupaya, dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Oleh sebab itu, kebudayaan Muslim nilainya tidak mutlak, terikat oleh ruang dan waktu, terbuka untuk revisi, koreksi, dan revaluasi. Setiap Muslim berhak untuk berimprovisasi atau melakukan sesuatu dalam mengkulturkan natur dan dalam mengislamkan kultur sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya, yang masing-masing bisa berbeda dengan lainnya. Apabila kebudayaan Muslim sudah dibakukan,
yang nilai kemutlakannya disamakan dengan al-Islam, maka akan timbul kemandekan kebudayaan yang pada giliran selanjutnya akan menjadi barang antik yang tidak berguna lagi, serta daya kreativitasnya akan terhenti. Dengan memperhatikan pendapat Endang Saifuddin Ansari tersebut, yakni bahwa ada kebudayaan Muslim yang Islami dan ada kebudayaan Muslim yang tidak Islami, berakibat memaksa kita untuk menyeleksi kembali hasil karya budaya Muslim pada masa keemasan tersebut. Jika buah atau hasil karya itu berasal dari Muslim yang tidak committed pada al-Islam, maka haruslah dikeluarkan dari kebudayaan dan peradaban Islam. Lebih lanjut, Klemer menyatakan adanya revitalisasi dalam kebudayaan yang bertujuan mengonstruksi kebudayaan yang lebih dapat memuaskan pelaku budaya itu. Revitalisasi tersebut terjadi karena adanya resistensi antara upaya mempertahankan kebudayaan yang selama ini dianggap mapan dengan usaha mengadopsi perubahan budaya. Jadi, dapat dikatakan bahwa konstruksi kebudayaan Islam mengandung pengertian adanya produk budaya yang dihasilkan oleh pikiran dan tindakan para penganutnya dalam proses produksi budaya keagamaan. Dalam keadaan pengaruh yang kuat terhadap sistem-sistem nilai yang ada pada kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, sistem-sistem nilai dari kebudayaan mereka terwujud dalam simbol suci yang maknanya bersumber pada ajaran agama Islam yang menjadi kerangka acuannya. Secara struktural fungsional, agama melayani kebutuhan manusia untuk mencari kebenaran, mengatasi dan menetralkan berbagai hal buruk dalam kehidupan mereka. Dengan merujuk pada Islam sebagai sistem kebudayaan, jelas bahwa sistem kebudayaan Islam diciptakan dalam kaitannya dengan proses reproduksi sosial. Dari sini, studi Islam sebagai sistem kebudayaan memiliki asumsi bahwa simbol-simbol Islam sebagai bahan dari kebudayaan Islam dalam kapasitasnya sebagai agama dipengaruhi oleh realitas melalui aksi manusianya yang tepat dalam membentuk realitas. Dengan demikian, agama Islam juga dapat menjadi inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan sebagai pendorong, penggerak, dan pengontrol bagi tindakan-tindakan anggota masyarakatnya untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang tercakup dalam ajaran agama Islam. Kebudayaan Islam itu memiliki 3 komponen, yaitu sistem nilainya, sistem pengetahuan, dan sistem simbol. Dan kita tidak perlu membicarakan apakah budaya Islam itu Islami atau tidak Islami, sebab hal ini tidak lagi menanyakan masalah kebudayaan. Dalam arti bahwa budaya itu Islami atau tidak adalah di luar wewenang atau di luar budaya itu sendiri. Karena hal itu berarti kita kembali ke hal-hal yang bersifat normatif. Ciri-ciri kebudayaan Islam menurut pendapat Nuruzzaman Siddiqi adalah yang pertama, bernafaskan tauhid. Karena tauhidlah yang menjadi pokok ajaran Islam. Lalu, hasil buah pikir dan pengolahannya adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membahagiakan umat manusia. Sebab Islam diturunkan dan Nabi Muhammad SAW diutus adalah untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Di samping itu, manusia dijadikan sebagai khalifah Allah di bumi,
dengan dibebani tugas untuk menjaga keindahan ciptaan Allah ini. Karena itu, produk budaya yang membawa kepada malapetaka dan kehancuran jelas tidak termasuk kebudayaan yang bercirikan Islam. Setelah dikemukakan beberapa pandangan para ahli ataupun ciri-ciri kebudayaan Islam tersebut, maka menurut pandangan Muhaimin dan kawan-kawan, ada satu hal yang disepakati oleh mereka, yaitu bahwa berkembangnya kebudayaan menurut pandangan Islam bukanlah value free, tetapi justru value bound. Keterikatan terhadap nilai tersebut bukan hanya terbatas pada wilayah nilai insani, tetapi juga menembus pada nilai ilahi sebagai pusat nilai, yakni keimanan kepada Allah, dan iman ini akan mewarnai semua aspek kehidupan atau mempengaruhi nilai-nilai lain. Islam mendorong kepada kebudayaan. Pada uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa agama samawi bukan termasuk kebudayaan, karena ia bukan produk manusia, tetapi dari Tuhan yang Maha Esa, yang telah menurunkan wahyu kepada utusannya untuk disebarkan kepada umat manusia. Agama Islam termasuk agama samawi, sehingga tidak termasuk kebudayaan. Namun demikian, agama Islam telah mendorong para pemeluknya untuk menciptakan kebudayaan dengan berbagai seginya. Dorongan tersebut dapat dikaji dari ajaran dasarnya sebagai berikut. Islam menghormati akal manusia, meletakkan akal manusia pada tempat yang terhormat, dan menyuruh manusia mempergunakan akalnya untuk memeriksa dan memikirkan keadaan alam di samping zikir kepada Allah penciptanya. Hal ini dapat difahami dari firman-Nya dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Agama Islam mewajibkan kepada tiap-tiap pemeluknya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mencari dan menuntut ilmu, sebagaimana dalam firman Allah Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan hadis Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Islam, serta hadis Nabi Muhammad SAW, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Agama Islam melarang orang bertaklid buta, menerima sesuatu tanpa diperiksa lebih dahulu, walaupun dari ibu, bapak, dan nenek moyang sekalipun. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36. Agama Islam juga mendorong dan menggalakkan para pemeluknya agar selalu menggali hal-hal yang baru atau mengadakan barang yang belum ada, merintis jalan yang belum ditempuh, serta membuat inisiatif dalam hal keduniaan yang memberi manfaat kepada masyarakat. Hal ini dapat difahami dari firman Allah dalam Quran Surah Al-Insyirah ayat 7-8 dan hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berinisiatif memulai suatu cara keduniaan yang baik, maka baginya pahala sebanyak pahala untuk orang yang langsung melaksanakannya itu sampai hari kiamat. Agama Islam juga menyuruh para pemeluknya untuk mencari keridhaan Allah dalam semua nikmat yang telah diterimanya, dan menyuruh mempergunakan hak-haknya atas keduniaan dalam pimpinan dan aturan agama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Agama Islam juga menganjurkan para pemeluknya agar pergi meninggalkan kampung halamannya, berjalan ke daerah atau negeri lain untuk menjalin silaturahmi dengan bangsa atau golongan lain, saling bertukar pikiran, pengetahuan, dan pandangan. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 46.
Agama Islam juga menyuruh para pemeluknya untuk memeriksa dan menerima kebenaran dari mana dan siapapun datangnya, dengan catatan harus melalui proses seleksi sehingga dapat menemukan ide, gagasan, teori, atau pandangan yang sesuai dengan petunjuk Allah, sebagaimana dapat difahami dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Zumar ayat 17-18. Sebenarnya masih banyak ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya yang membicarakan masalah tersebut, tetapi dari ketujuh poin tersebut sudah dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam memang benar-benar mendorong para pemeluknya dan atau menyuruh mereka untuk menciptakan kebudayaan dalam berbagai seginya.